Si Oreo suka garukin badan di sepatu majikan. Bulunya jadi pada nempel deh. Terus majikan lihat dia garuk-garuk di durian. Majikan jadi punya ide. Majikan potong kulit durian, terus ditempel di sepatu deh. Sekarang sepatu majikan aman dari bulu. Ayah beli matras air buat Ade, terus masukin ikan beneran biar lebih seru. Ade dan kucing lain kelihatan seneng main di situ. Tapi Oreo kelihatan ogah ikut main bareng. Anehnya, begitu si Ade pergi, Oreo mau main di matras itu. Pas ayah beli trampolin juga sama. Oreo betah banget nangkring di atasnya. Tapi pas si Ade datang, Oreo langsung turun. Bahkan ditawarin makanan pun Oreo nolak. Pas Ade udah pergi, baru deh Oreo mau makan. Kira-kira ada apa dengan Oreo? Dari masih di kandungan sampai sudah lahir, dari masih bayi sampai bisa berjalan, Oreo selalu ada di samping Ade. Pas dengar suara bayi nangis, Oreo lah yang pertama kali lari menghampiri. Oreo selalu ada bersama Ade di setiap situasi, selalu menemani dan menjaganya. Saat Ade sudah lebih besar, Ade gantian menjaga Oreo, mandiin, sisirin, kasih makan, dan memastikan Oreo nggak kedinginan. Di saat Ade kesusahan ambil barang yang tinggi, Oreo langsung bantuin. Di saat Ade lagi sakit, Oreo menemani sambil cemas. Mereka berdua saling menjaga dan menyayangi. Komen ya, doain mereka selalu bersama. Oreo marah pas lihat Ade mainan boneka anjing. Dia cemburu dan gigitin boneka anjing itu. Hal itu karena mereka terbiasa bersama dari kecil. Makan bareng, tidur bareng, mainan bareng, pergi kemana-mana selalu bareng. Bahkan mereka sering sekali pakai baju kembar. Karena selalu bersama dari kecil, terkadang mereka cemburu kalau salah satunya punya teman baru. Si Ade lagi main sama Oreo. Dia pakein Oreo aksesoris perhiasannya. Ayahnya bilang Oreo kan cowok, dia nggak suka dipakein perhiasan. Terus si Ade minta anterin ayahnya ke toko mainan. Dia pengen beliin mainan buat Oreo, tapi ditawarin mainan ini dan itu Oreo nolak. Ayahnya kepikiran, mungkin Oreo sukanya ikan bukan mainan. Jadinya si ayah beliin mainan berbentuk ikan deh. Kirain Oreo bakal suka, nggak taunya malah takut dong. Si Ade diem-diem sering ngasih Oreo cemilan, udah dilarang sama ayahnya, masih aja dilakuin. Terus ayahnya ngelihat mereka di pojokan bawah lemari. Baru aja ngabisin yogurt, si Ade langsung minta lagi. Ayahnya yang curiga pun secara sembunyi ngikutin dari belakang. Ternyata si Ade diem-diem kasih Oreo yogurt. Padahal itu nggak boleh dimakan buat kucing. Ayah nasehatin Ade, jangan kasih Oreo makanan sembarangan lagi. Dan beliin yogurt khusus kucing. Mereka pun bisa makan bareng deh. Ade dan Oreo lihat kura-kura di kebun binatang. Mereka mainan sama kura-kura, kasih makan dan naik ke punggungnya. Si Ade kelihatan takut, tapi Oreo kelihatannya enjoy gitu naik punggung kura-kura. Karena Oreo suka main sama kura-kura, Ade pun minta ayah beliin kura-kura. Tapi sama adek kura-kuranya mau dinaikin dong. Jelas aja nggak bisa, karena kura-kuranya masih kecil. Jadi Ade aja deh yang jadi kura-kuranya Oreo. Tapi si Ade nggak kuat, Oreo terlalu ndut. Nanti aja ya Oreo, nunggu kura-kuranya besar. Hari ini Oreo ulang tahun yang ke-6. Sebagai hadiah, majikan beliin tombol komunikasi kucing. Oreo tinggal pencet aja tombol itu buat minta keinginannya. Tapi setelah diajarin caranya, Oreo malah nggak mau berhenti pencetin. Bahkan pas majikan lagi mandi, Oreo terus pencet tombol yang berbunyi pizza. Gak berhenti di situ, pas malam waktunya tidur pun Oreo masih mencetin tombol itu. Majikan jadi marahin Oreo deh biar nggak usil lagi. Semakin lama kucing majikan semakin bertambah dan beraneka ragam. Makanan dan barang-barang pun harus disiapin lebih banyak, termasuk pas bikin sendal. Majikan harus bikinin buat masing-masing kucing yang sesuai warna bulunya. Ini sandal gogon, ini sandal bontot, ini sandal selamat, dan ini sandal si putih. Malah jatuh dong. Menurutmu sandal siapa yang paling bagus? Ayah beliin mainan baru. Si Ade girang banget dan lompat-lompat di atas mainan itu. Oreo pun seneng mainan di situ. Tapi tiap kali Ade datang, dia langsung ngalah gitu aja. Sedangkan pas ayah mau minjem malah mau digigit dong. Sepertinya Oreo lebih sayang Ade daripada ayah. Pas lagi jalan-jalan, Ade ngelihat ada penjual ubi. Ade langsung minta beliin. Ayah heran kok Ade minta beli ubi. Padahal si Ade kan gak suka ubi. Ternyata Ade beliin ubi buat Oreo. Si Ade inget cerita mamanya. Katanya Oreo suka banget sama ubi. Bahkan dari pas si Ade masih bayi, Oreo selalu mintain ubi punya Ade. Tiba-tiba buku anaknya majikan sobek. Ternyata si kapibara pelakunya. Dia pura-pura sedih, padahal aslinya seneng karena gak perlu belajar. Besoknya dia telepon majikan, katanya gak jadi sekolah karena gak punya buku. Lalu datanglah si bontot sambil bawa buku kecil. Kata majikan, sementara minjem buku bontot dulu. Anak majikan terpaksa berangkat sekolah deh. Ade selalu perhatian sama Oreo. Dia merawat Oreo dengan senang hati, memastikan Oreo selalu bersih dan makan makanan bergizi. Saking sayangnya, tiap kali makan, Ade selalu ingat Oreo. Pas lagi makan di restoran pun sama, karena Oreo nggak suka daging yang dimasak. Ade dengan berani minta Koki ambilin daging mentah buat Oreo.
Waktu itu majikan beli kasur besar. Kirain mah buat Pepel. Nggak taunya buat majikan sendiri dong. Sekarang majikan beli kasur besar lagi. Kali ini buat Bontot. Tapi bohong, kasurnya buat majikan ternyata. Para kucing sampai heran liatnya. Bontot sampai sedih, kirain kasurnya buat dia. Tenang aja, nih dibeliin juga kok buat Bontot. Tapi kasurnya kekecilan dong. Makin ngambek deh si Bontot. Akhirnya majikan bikinin rumah-rumahan deh. Biar Bontot nggak bete lagi. Biar kakak-kakaknya nggak iri, mereka juga dibikinin. Oreo selalu cemburu tiap lihat adek mainan boneka. Entah itu boneka anjing atau boneka burung sekalipun. Jadi adek minta mama bikinin boneka yang mirip Oreo aja. Biar Oreo nggak cemburu. Dan ketika adek pergi ke luar negeri tanpa Oreo, boneka itu selalu adek bawa kemana-mana. Mau jalan-jalan kemanapun, boneka Oreo selalu ada menemani adek. Karena sering bawa boneka Oreo kemana-mana pas bepergian, bonekanya pun jadi rusak deh. Ayah pun punya ide buat bikin boneka Oreo yang lebih kecil aja. Dan dijadiin gantungan kunci. Jadi nggak gampang buluk deh bulunya. Mirip nggak gantungan kuncinya sama Oreo? Si Bontot diem-diem makan pizzanya majikan. Majikan langsung gunting bekas pizza gigitan Bontot. Abis itu si Bontot jilatin minuman majikan. Langsung digunting deh sedotannya. Karena kesel sama si Bontot, Bontot nggak dibolehin tidur di atas kasur. Cuma Gogon aja yang disayangin. Bontot jadi sedih deh. Udah nggak usah sedih lagi, nanti dikasih makanan. Tapi makanannya nempel di hidung Bontot. Dia udah jilat-jilat tapi nggak bisa-bisa. Si Oreo tidur pules banget sampai ngorok. Majikan iseng ngagetin Oreo. Oreo langsung bangun dan masang muka sinis. Bukannya bangun, habis itu Oreo pindah bobo di samping adek. Tapi giliran majikan tes pakai bunyi makanan, langsung gercep dateng. Oreo pun makan sampai kenyang. Tapi habis itu pas majikan cek ke kamar dia tidur lagi dong. Duh Oreo, gimana mau kurus kalau kerjanya makan dan tidur terus? Dulu pas si adek masih bayi, Oreo selalu nemenin dan menjaganya. Mereka sering main kereta-keretaan, Oreo yang narik. Sampai adek udah bisa jalan pun mereka masih selalu bersama. Dan gantian adek yang dorong keretanya Oreo. Si adek makin hari makin aktif aja. Oreo sampai kewalahan. Untungnya Oreo sayang adek, jadi dia nggak keberatan deh. Ibu negara lagi ngepel. Kakak-kakaknya Bontot dan majikan kejebak di tempat, nggak bisa kemana-mana. Tapi si Bontot kemana ya? Ternyata si Bontot lagi santuy di kamar, nonton film Tom and Jerry sambil selimutan dan pijit kepala. Enak ya Tot? Bontot dan si Putih sering iri-irian. Kalau Bontot yang lagi dimanja majikan, si Putih iri dan cemberut. Giliran si Putih yang lagi dicium-cium, si Bontot juga iri, bahkan sampai nabok si Putih. Duh, ada-ada aja deh tingkah mereka. Majikan lagi pakein Bontot obat mata. Malah nggak sengaja encesin Bontot dong. Si Bontot pun langsung ngambek. Majikan udah minta maaf, tapi Bontot nggak mau maafin. Majikan langsung kasih contoh akibat nggak mau salaman. Karena takut, si Bontot langsung ulurin tangan dong. Majikan beliin Bontot tempat tidur yang kecil banget. Ini mah cuma muat tangannya doang. Bontot jadi bete sama majikan. Cuma bercanda. Majikan beliin tempat tidur besar banget buat Bontot. Buat mainan pun bisa. Sampai kakaknya iri dan mereka pun rebutan tempat tidur baru. Bontot ngalah dan pergi. Dia pun jadi murung. Akhirnya majikan izinin Bontot tidur di kasurnya. Bontot pun seneng, tempat tidurnya luas. Tapi malah ngajak kucing lainnya dong. Majikan terpaksa deh bobo di kasurnya Bontot.